awalnya tawarin ke bisnis teman. dari rumah. Betul, tawar-tawar ke teman, awalnya gitu. begitu. Harus lebih melihat yang mana yang harus prioritas dan yang bukan prioritas itu harus dilihat banget. Assalamualaikum teman-teman. Menghitung kali ini, Tok Nanda akan mewawancarai pengusaha kuliner Ibu Rika. Mari kita tonton video lengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan share channel ini. Sore Teh Rika. Sore Coach Nanda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, saya tuh dengar Teh Rika ini bisnis kuliner ya di Bandung ya. Iya, betul. Dan kayaknya sudah banyak dari beragam kuliner ya. Iya. Boleh dong diceritain ke kita awalnya gimana sih? Apa hobi atau karena gimana gitu? Awalnya ya hobi, suka masak, tapi lebih sukanya ke cemilan-cemilan. Meneruskan bisnis keluarga apa mulai sendiri? Mulai sendiri. Oh, mulai sendiri. Mulai sendiri. Berarti di keluarga nggak ada yang bisnis ini? Nggak ada. Oh, hebat ya. Jadi dulu itu awal-awalnya dari kue-kue basah, kue-kue kayak donat, kayak apa aja saya buat acara-acara juga. Awal-awalnya di rumah ke rumah tawar-tawar menawar. Oh, awalnya tawarin bisnis ke teman. dari rumah. Betul, tawar-tawar ke teman. Awalnya gitu. begitu. Terus lama-lama saya pindah ke Bandung kebetulan. Saya nemu lagi ide untuk bikin nugget. Nugget dengan brand sendiri, Nugi Nugget dannya. Apa namanya? Nugi. Nugi itu maksudnya nagih gitu. Oh, nagih. Oh, Nugi Nugget. Nugi Nugget. Itu komposisi nuggetnya pun beda dengan yang lain. Dia pakai tambahan sayuran. Jadi insya Allah sehat ya. Untuk anak-anak juga bagus. Kemudian saya tawarin lagi ke teman. Terus saya bisnis online juga. Saya di Car Free Day juga. Ya sampai sekarang akhirnya saya bisa seperti ini ya. Sini, gitu. Oh gitu. Dengan menu yang lain tapi. Kalau dilihat dari awal tuh Teh Rika udah berapa lama sih terjun di bisnis ini? Bisnis kalau ada 10 tahunan. Oh ya, ada. Ada ya? Oh ada. Iya. Berarti memang udah ngalamin banyak jatuh bangun ya Teh ya? Lumayan. Lumayan lah begitu. Kira-kira apa tuh Teh tantangannya tuh ngejalanin bisnis kuliner? Kan Bandung surganya kuliner ya? Betul, iya. Ya mungkin persaingan tadi, terus kita harus banyak-banyak berinovasi sih. Lebih sering lebih harus banyak ide. Kemudian apalagi harus kita ciptakan gitu kan. Karena di Bandung itu unik-unik soalnya. Unik-unik di Bandung. Iya. Gitu. Jadi tertantang juga sih. Oh gitu. Memulai sampai bisa kayak gini ini kursus atau otodidak nih? Otodidak sih, nggak pernah kursus juga. Belum pernah kursus? Belum pernah kursus. Masya Allah. Cuma ya karena keinginan tadi hobi, saya belajar dari resep, terus dari YouTube juga. Kalau sekarang kan gampang ya, dari YouTube semua ada. Ya saya buat sampai sesempurna mungkin. Habis itu ya yang bisa saya jual, saya jual. Yang bisa saya bikin bisnis ya saya buat bisnis gitu aja. Dari awalnya ini Teh Rika sempat kerja di kantor apa langsung bisnis Teh? Dulu pernah kerja. Oh, pernah kerja. Tapi kan setelah punya anak berhenti, ya di situ langsung ke kuliner. Ini bisa dibilang passionnya atau gimana nih? Atau kepepet? Nah, kayaknya semuanya deh. Semuanya ya, dua-duanya ya, dua-duanya. Oh gitu. Iya. Kebetulan seneng juga sih, hobi juga gitu. Berarti kalau hobi itu dijalaninnya ringan dong ya? Iya dong. Oh, enjoy banget. Enjoy aja. Apa sih kendala-kendalanya dalam memajukan bisnis kulinernya? Mungkin ya sebelumnya kalau sebelum pandemi itu alhamdulillah ya. Oh, pandemi berdampak ya Teh? Berdampak sekali gitu loh. Makanya waktu sebelum pandemi kan saya buat nugget tuh Teh, Coach. Jadi setelah itu saya berpikir terus kan harus apa nih setelah ini, harus apa nih. Alhamdulillah ada rezeki, saya ada tempat, langsung saya berpikir cepat untuk bikin kuliner di sini, karena saya pikir kapan lagi gitu loh. Iya, kesempatan kapan lagi. Terus apa yang saya bisa ya saya buat di sini semuanya, apa yang saya bisa. Berarti di pandemi ini belum menyerah?
Belum menyerah, Oh, harus terus belum semangat menyerah, dan harus terus terus semangat. harus terus berusaha terus. Mudah-mudahan kan pandemi insya Allah Berakhir ya. ya. Jadi mudah-mudahan semakin ramai lagi, perkulineran Indonesia juga semakin ramai terus, berkembang insya Allah. Pede aja. Kalau boleh tahu nih, Teh, dalam mengembangkan usahanya ini modalnya dari mana nih, Teh? Apakah modal mandiri ataukah modalnya dari pihak ketiga? Pihak ketiga itu bisa bank, bisa orang tua, bisa adik kakak gitu. Ya alhamdulillah dukungan keluarga juga dari dukungan keluarga ada. juga. Oh. Iya, sementara kita kan apa ya, kalau apapun yang terjadi mau susah apapun nggak boleh nyerah sih kalau menurut saya. Ada kesempatan, ada peluang, langsung saya ambil. Dengan adanya rezeki dari Allah, langsung saya buka aja ini. Jadi ada dari andil orang tua, ada andil dari keluarga udah pasti. Berarti pas melihat peluang, walaupun pandemi gercep gitu ya, Teh? Aja, bener, gercep aja. Insya Allah. Nggak takut ya nanti tempatnya rame nggak, sepi nggak ya, Teh? Optimis aja. Iya, tapi karena saya melihat kondisi di sini Bandung itu surganya kuliner tadi, percaya diri aja dengan apa yang kita sajikan maksimal, insya Allah peminat juga banyak. Oh gitu. Iya. Nah, kalau boleh di-share nih, Teh, gimana sih ngatur keuangannya sampai bisa di pandemi ini ngambil langkah seperti ini, ikut buka stand di sini? Ngatur sih nggak ada yang secara formal ya. Ya istimewanya gitu. Nggak ada sih sebenarnya. Berjalan aja, mengalir aja. Tapi ya paling nggak kita kan harus ada pegangan juga untuk mendukung bisnis baru saya ini kan. Jadi dari sedikit yang saya punya untuk tambahan modal itu mengaturnya ya harus lebih harus lebih melihat yang mana yang harus prioritas dan yang bukan prioritas itu harus dilihat banget. Untuk kelangsungan bisnis saya ini karena kan butuh modal, terus harus tetap eksis gitu dan bertambah terus menunya soalnya. Berarti ini ya selalu ada ditabung untuk masa depan gitu ya, untuk kelangsungan bisnis masa depan. Harus. Jadi untuk kedepannya harus ada istilahnya tidak sekarang ini, tapi untuk nantinya juga apalagi yang mau saya buat gitu. Bisa jadi kan dari sini saya bisa lebih kreatif apalagi gitu. Jadi harus tetap saving juga. Teh, sharing dong ke kita, kira-kira apa sih yang bisa jadi motivasi kita biar berani kayak Teteh ini di masa pandemi malah memperluas usaha? Ya tetap semangat, jangan pernah putus asa, tetap menjaga kualitas dari makanan yang kita sajikan juga. Terus ya mohon aja semoga apa yang nanti kita jalan itu membuahkan hasil yang baik. Itu optimis terus setiap optimis saat, ya. Optimis terus. Semangat, optimis dan nggak boleh putus asa udah. Kalau saya gitu prinsipnya. Ada terus apalagi gitu. Sebenarnya mau ditanya nih Coach Nanda. Oh, apa tuh? Boleh. Pengen tahu nih gimana sih caranya untuk mengatur keuangan pribadi dan keuangan yang bisnis ini gitu loh. Jadi suka ketukar-tukar nanti atau gimana enaknya ya gitu kan. Sebenarnya keuangan pribadi dan keuangan usaha itu harusnya beda dompet. Gitu ya? Iya. Jadi dompetnya jangan digabung. Kalau digabung nanti ngebaginya bingung. Yang harus dilakukan adalah misalnya gini, dari usaha ini anggaplah menghasilkan per bulannya bersihnya misalnya itu 10 juta. Nah, dari 10 juta ini Teh Rika sepakat yang 5 jutanya untuk keperluan pribadi. Langsung tuh digeser ke dompet yang berbeda, dompet pribadi atau buka rekening yang khusus pribadi. Misalnya Bank A pribadi, Bank B usaha, kayak gitu. Walaupun akhirnya cuma dibagi dua, uang 10 juta di Bank A, 5 juta Bank B, 5 juta nggak apa-apa, tapi nggak nyampur gitu. Jadi cukup nggak cukup buat pribadi di 5 juta, cukup nggak cukup di usaha ya di 5 juta gitu. Jangan sampai nanti saling ambil, akhirnya bingung, akhirnya kok gini, perasaan dagangan laris ya, kok bekasnya nggak ada. Nah gitu. Jadi dari awal harus punya 2 dompet.
Oke, wah sangat Gitu. bermanfaat nih Coach tipsnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube Coach Nanda.